Selamat pagi teman-temanku pecinta Tisa Plantation. Kenapa ini disebut Tisa Plantation? Karena kita ada di lingkungan Tunas Harapan Indah Soccer Academy. Nah, inilah Tunas Harapan Indah Soccer Academy. Kita review ke depan. Beliau adalah Bapak Parmadi, pengurus dan pembina Tunas Harapan Indah Soccer Academy. Selamat pagi Pak Parmadi. Selamat pagi. Pagi Pak. Ini kita akan mereview Tisa Plantation Pak. Kemudian ini adalah lapangan Tunas Harapan Indah Soccer Academy. Ini yang mengurus, yang mengelola, yang merawat, yang merintis, salah satunya adalah Bapak Parmadi, seorang babinsa yang membina di wilayahnya. Kita berada di sebelah kanan apartemen Sayana, di belakang rumah sakit Eka Hospital, dan di sana ada Universitas Esa Unggul. Cukup lengkap, ada musola, ada kantor, ada shelter, ada parkiran luas, dan di sebelah kanan kirinya ruang terbuka hijau, yaitu Tisa Plantation atau gardennya Tisa. Dan ini adalah kolam ikan. Ini ada lele, kemudian di sini kita sedang uji coba melon. Uji coba melon. Ini sedang mulai belajar berbuah. Ini udah mulai kelihatan. Mulai kelihatan buahnya. Sekilas nggak nampak, tapi kalau dilihat, ini buahnya. Nah, ini masih kecil. Kemudian ini sebelahnya lagi masih kecil. Nah, ini sudah agak bongsor ini. Nah, ini sedang mulai mau digantung. Ini itu. Dan ketika kita berbicara pertumbuhan, jadi yang kita rawat dengan segala daya upaya yang kita miliki, dan apabila yang kita kelola, yang kita rawat itu memperlihatkan pertumbuhannya, maka sangat senang rasa hati itu, yang tak bisa diukur dengan apapun. Inilah arti pertumbuhan. Ketika kita sudah memulai, kemudian kita rawat dan melihatnya bertumbuh, maka
ada rasa, terdapat kepuasan batin tersendiri. Dan apapun itu, apabila dirawat dan dijaga, tentunya akan bertumbuh dengan menyenangkan. Dan sebelah sini adalah pengalaman pertama kita. Ini masih terlihat jejak-jejaknya, ini pepaya. Kemudian ke sana pepaya semua. Ketika kita tanam, kelihatan tumbuh, kelihatan memuaskan. Namun karena tidak sesuai prosedur, akhirnya justru kacau balau, berantakan. Kenapa? Kenapa? Karena saat kita tanam pepaya, kita tidak sabar, ingin buru-buru, cepat selesai, cepat tumbuh dan cepat berbuah dan cepat panen. Kan seperti itu. Apapun seperti itu, apapun. Karena kita mengutamakan kecepatan, ketidaksabaran, tanpa memperhitungkan atau bahkan meninggalkan prosedur-prosedur yang ada, maka akhirnya seperti ini. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Ini adalah kesalahan fatal. Maka dari itu, ini saya benahi sedikit demi sedikit. Ini sudah saya bajak, tinggal nanti dibikin gulutan-gulutan. Nah, ini evaluasi gagalnya kemarin. Tumbuh subur sudah, buah lebat sudah, namun ketika hujan deras, banyak terjadi genangan di mana-mana dan akhirnya pepayanya menguning, layu fusarium dan mati, berhenti berbuah. Jangankan berhenti berbuah, tidak hanya sebatas berhenti berbuah, tetapi mati. Bahkan itu ada yang sengaja saya sisakan, tidak saya tebang dan ternyata mati juga. Kemudian saya mencoba untuk membenahi lahan seperti ini. Ini dengan sistem drainase yang cukup. Jadi saya bikin gulutan, kemudian di sini sebelahnya adalah drainasenya yang cukup dalam, yang memungkinkan seperti apapun hujannya, itu air tetap akan mengalir dan tidak akan menggenang lagi, sehingga tidak akan menyebabkan layu fusarium atau busuk batang dan akar pepaya. Dan dengan cara ini memang sangat lama sekali. Tapi itulah proses. Daripada yang sudah berlalu, kita mengejar waktu agar segera tanam, agar segera tumbuh, agar segera berbuah, dan akhirnya setelah buah yang diharapkan, buahnya lebat dan luar biasa yang diharapkan telah tiba, dia tidak tahan oleh cuaca curah hujan yang terlalu tinggi. Dan inilah proses. Dengan proses yang lama, sesuai prosedur tentunya, maka diharapkan akan membuahkan hasil yang lama juga. Dan itulah proses. Dan dalam setiap apapun, ini bisa diimplementasikan ke seluruh bidang ilmu, ke seluruh bidang kegiatan. Tidak harus hanya di pertanian. Karena ini di SSB, maka mau tidak mau kita nyerempet ke arah SSB juga. Sama. Ketika orang tua melihat
pertumbuhan anaknya yang luar biasa dan merasa tidak sabar, maka orang tua tadi dia tidak sabar dan akhirnya ingin anaknya cepat bertumbuh, cepat menjadi pemain hebat top dunia. Dan akhirnya justru berantakan. Sama. Nggak nyangka, ini sama. Selaras, sejalan. Ketika yang di sana ditanam tidak sesuai dengan prosedur, iya, bertumbuh dengan cepat, berbuah dengan lebat, namun tidak tahan cuaca. Karena tidak sesuai prosedur. Yang seharusnya ada sistem drainase, nggak ada. Sehingga ketika ada hujan, curah hujan tinggi, tergenang dan akhirnya mati. Padahal dengan buah yang sangat lebat. Alangkah sia-sianya. Kemudian kita masuk ke sini. Ketika melihat bakat anak-anak kita yang luar biasa dan tidak sabar, ingin cepat-cepat dia menjadi bintang dan meninggalkan prosedur, sama. Semuanya akan menjadi berantakan. Semuanya akan menjadi berantakan. Maka dari itu, dalam bidang apapun, kesabaran, ketekunan itu dibutuhkan. Mungkin itu, tidak tahu kenapa hari ini kok hati saya tergerak untuk membuat sepatah dua patah kata untuk mengawali Tisa Plantation. Karena Tisa Plantation adalah perkebunan. Dan ini seiring sejalan. Karena ketika di bagian sekelilingnya kita rawat, maka semak belukar menjadi hilang dan tumbuh hamparan hijau yang menyegarkan dan bermanfaat. Cukup sekian, sampai ketemu lagi. Selamat pagi dan selamat berkarya.